Rakyat Indonesia meminta agar para koruptor itu dimiskinkan. Kok Pak, mohon maaf ya, tapi kalau lihat benderanya bapaknya Luffy baru tuh hati-hati Pak. Hukum itu tumpul ke rakyat, tajam ke pejabat. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bereaction tentang sesuatu yang lagi hit, yaitu tentang masalah bendera One Piece. Nah, ini yang lagi ramai sekarang nih. Jadi bendera One Piece yang akan dikibarkan menjelang 17 Agustus. Bahkan sekarang juga di jalan-jalan raya ya, di mobil-mobil truk udah banyak tuh yang masang bendera-bendera One Piece. Dan satu pertanyaan, kenapa ya berawal di mobil-mobil truk? Ada apa di balik itu? Yuk kita jangan lama-lama, gaspol. Bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang ya, menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Pimpinan MPR larang pengibaran bendera One Piece, dianggap provokasi jatuhkan pemerintah. Wah, mulai ketar-ketir ini. Saking sakral dan terhormatnya bendera merah putih, saya sendiri keberatan mengibarkannya karena terlalu suci di negara yang kotor ini. Capek ya pura-pura merdeka, selama ini dari SD sampai kuliah, hormat ke bendera, tiap upacara sampai pingsan, panas-panasan, bahkan sampai mendaki gunung, ngibarin merah putih. Jadi jangan tanya lagi, jiwa nasionalis saya yang teriris Pak. Kirain udah merdeka padahal masih dijajah part 2. Maaf terlalu frontal, cuman bukankah pemerintah sendiri yang menjatuhkan harga diri tanpa diprovokasi? Gak sadar apa dengan kebijakan nyeleneh sepihak yang kalian buat selama ini? Koreksi kalau bener, suara kita aja nggak pernah didengar. Masa mau dengerin suara pemerintah? Apakah bakal digrebek polisi kalau ngibarin bendera One Piece? Ya tantang aja isi lob nangkap kita rame-rame. Jadi wakil ketua fraksi ini menanggapi maraknya pengibaran bendera Jolly Roger, simbol bajak laut dalam serial One Piece. Kok hal ini baperan banget dah? Giliran hak orang yang selama ini kalian rampas, mereka diam-diam aja. Sekarang apakah penjahatnya mulai risih sama bendera One Piece? Kayak ngerti aja simbolnya. Jadi buat yang nggak tahu, bendera ini memiliki simbol kebebasan para bajak laut yang menolak dikekang sistem aturan pemerintah dunia. Jadi narasinya kurang tepat gitu ya, mengibarkan bendera One Piece dianggap memecah belah bangsa. Kan kalian sendiri yang berusaha memecah belah, gimana sih? By the way, nggak akan ada pemberontak jika sistemnya jujur, benar, dan adil. Koreksi kalau benar. Pro ke masyarakat dan masyarakatnya terpuaskan. Baru kali ini gue bangga jadi pemberontak. Karena Luffy selalu datang saat temannya disakiti. Dan Luffy selalu melindungi mereka yang tertindas. Sementara negara, saat rakyat nangis yang datang cuma tagihan. Luffy itu fiksi, tapi kehadirannya terasa nyata. Kalau mau negara ini dihormati, jadilah pelindung, bukan penindas. So, gue sendiri nggak anti merah putih dan nggak fanatik anime, tapi benar-benar kecewa dan udah muak sekali. Jadi apakah kalian menemukan alasan merah putih berkibar di 17 Agustus ini? Jika sebuah kartun bisa mengganggu stabilitas negara, maka masalahnya bukan pada kartunnya sih ya, tapi pada rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan saran buat yang mengibarkan bendera One Piece, tolong jangan jauh lebih tinggi daripada merah putih. Tetap hormati perjuangan pahlawan kita. Karena bendera merah putih bukan sekedar kain dua warna, karena itu simbol perjuangan darah dan air mata. Dan Luffy juga punya prinsip nggak pernah nginjak yang dia hormati. Saya mohon maaf, bapak-bapak pejabat, Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri, Ibu, dan semuanya segitu, turun ke lapangan, please. Datangi rakyat, lihat penderitaan mereka, lihat keresahan hati mereka, lihat kesulitan mereka untuk mencari nafkah, lihat betapa bingungnya mereka setiap hari ketika anaknya itu pengen jajan.
Turun langsung Pak, turun langsung please. Jangan setiap ada keluhan dari masyarakat dibantah, susah nyari kerja itu mah Gen Z yang bermasalah, susah untuk mendapatkan penghasilan kalian aja yang tidak rajin. Masyarakat banyak yang di PHK, enggak kok ini adalah PHK yang sudah normal sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Itu menteri loh yang mengatakan seperti itu. Alasan ya. Jadi kami itu harus lapor ke siapa? Kami itu harus curhatnya ke siapa? Kami itu harus berbicara ke siapa? Kalau setiap pernyataan kami, penderitaan kami, keluh kesah kami itu dibantah. Betul. Coba kami lapor ke siapa? Ke DPR. Jangan ngelawak lah Pak. Masa kita lapor ke DPR? Ya memang secara konstitusi kalau misalkan kami ada apa-apa, kalau misalkan kami ingin menyampaikan keluh kesah, aspirasi harusnya disampaikan kepada wakil rakyat. Tapi kapan wakil rakyat terakhir kali membela rakyat? Kapan terakhir kalinya? Sejak tahun 2008, rakyat Indonesia meminta agar para koruptor itu dimiskinkan. Itu permintaan rakyat. Kayaknya berat sekali itu. Tapi sampai detik ini, jangankan diwujudkan, dibahas dalam sidang aja nggak pernah. Lalu apa yang dibahas dalam rapat-rapat DPR itu nggak ada. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon maaf ya, rakyat itu bikin gerakan-gerakan, ada meme dibikin lucu-lucuan untuk mengkritik pemerintah, ada gerakan sopir truk, bendera merah putih, sementara waktu diganti jadi bendera One Piece dan sebagainya. Itu adalah bentuk komplain kami, protes kami. Karena kami nggak tahu lagi kamu harus ngomong ke siapa, dengan penderitaan yang besar, dengan kerutan yang memusingkan ini, dengan masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Kami mau lapor sama siapa itu nggak ada, kami itu nggak ada corongnya sama sekali Pak. Makanya tolong dengarkan dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat Pak, turun Pak please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas Pak, dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun Pak, please turun. Kami itu bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami itu minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan takut sama bendera Luffy, takut karena 80 tahun merdeka kita masih kehilangan narasi sampai kalah sama cerita fiksi. Kalau Luffy di negeri kita, mungkin dia udah jadi buronan KPK tuh, bukan karena korupsi, tapi karena benderanya dikira makar. Lucu ya, yang takut sama sehelai kain, takut sama kartun, takut tuh sama Shinchan, sama Tuhan. Dianggap provokatif lah, mengganggu negara, bahkan diminta diinterogasi. Bendera ini bukan soal pemberontakan kok Pak, mohon maaf ya. Tapi kalau lihat benderanya bapaknya Luffy, baru tuh hati-hati Pak. Itu pasukan revolusi. Tapi orangnya baik-baik, salah satunya Kuma Sabo. Kan jadi ingat lagi. Intinya ini tentang perlawanan pada ketidakadilan, tentang Ohara yang dihapus karena menyimpan sejarah terus sejarahnya direvisi, tentang Tenryubito yang dilindungi pagar tinggi walau tukang tindas rakyat, tentang Gorosei yang seolah oligarki mengendalikan narasi dan ekonomi. Kok mirip-mirip ya? Bukan gara-gara ini kan tersinggung. Ini nggak di buster call kan ya saya. Kalau aparat lebih sibuk soal bendera anime, apa kabar mafia migas, pencuri anggaran, dan para penumpang proyek? Pesan ini jadi alarm untuk bersatu, saling mengerti walau beda generasi. Tetap jaga merah putih, tetap tinggi dan di hati. Sebab dulu ya diperjuangkan hidup dan mati. Setuju Syarah? Gimana menurut kalian fenomena ini? Pernah dipakai Wapres Gibran, lambang bajak laut One Piece, kini dianggap sebagai simbol pemecah belah. Wih, semangat banget nih. Betul. Gimana tanggapannya? Pak Menko Polkam, gimana nih Pak Wapres Gibran waktu kampanye dulu? Tuh, banyak pakai simbol-simbol One Piece. Itu bisa dianggap makar. Bisa dianggap provokasi. Bisa dianggap adu domba. Kok nggak dipidana? Gimana Giliran rakyat aja mau dipidana. Giliran anak penguasa nggak apa-apa. Memang ya, hukum itu tumpul ke rakyat, tajam ke pejabat. Salah. Hukum itu tajam ke rakyat, tumpul ke pejabat. Pejabat mah bebas, apalagi penguasa, anak penguasa bebas melakukan apa, One Piece-an. Terserah. Ya beginilah rakyat. Kalau rakyat mengekspresikan perasaannya, dianggap makar, provokasi, pecah belah.
Giliran pejabatnya bebas mau ngapain aja. Gimana komen kalian? Bahas bendera One Piece. Kok pada masang bendera One Piece? Menarik nih. Bentar lagi itu 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita. Biasanya orang-orang itu masang bendera merah putih. Nah, belakangan ini beda nih. Kita baca, muncul fenomena kibarkan bendera One Piece menjelang Agustus. Orang-orang pada masang bendera One Piece. Kenapa begini? Apakah One Piece letaknya di Indonesia? Bukan nih. One Piece itu salah satu anime terbaik di dunia. Yang menarik, di One Piece itu karakternya ngelawan korupsi, nepotisme, tambang ilegal, manipulasi sejarah, dan sebagainya. Di waktu yang sama, banyaknya pada masang bendera One Piece daripada bendera merah putih. Apa hubungannya? Kebetulan aja ini mah, kebetulan. Tapi kalau kamu cek artikel ini, ada yang bilang ini sebagai simbol revolusi karena ngerasa Indonesia belum benar-benar merdeka. Ada yang bilang ini sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Ada juga yang bilang karena terlalu banyak penguasa yang korup, jadinya ini bentuk kritik. Ada juga yang bilang ini sindiran tajam buat pejabat. Semua bisa membaca di artikel-artikel ini. Bahkan hal ini sampai viral ke luar negeri. Masalahnya ada berita ini. Pimpinan MPR larang pengibaran bendera One Piece. Provokasi jatuhkan pemerintah. Kibarkan bendera One Piece jelang 17-an bisa terkena konsekuensi pidana. Netizen komen, bukannya introspeksi malah ngancem. Apa-apa pidana, heran. Takut sama bendera anime. Gibran memang ada saja gebrakannya, sampai DPR pun ketakutan, takut dibubarkan. Bendera One Piece yang kini ramai di jalanan Indonesia ternyata pernah dipakai Gibran Rakabuming Raka. Saat kampanye Pilpres 2024, Gibran sempat mengenakan pin bergambar Jolly Roger topi jerami di dada kirinya saat berkunjung ke rumah Prabowo. Kini, simbol itu jadi sorotan besar setelah dikibarkan oleh sopir truk dan warga jelang HUT ke-80 RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bahkan menyebut pengibaran bendera ini berpotensi memecah belah bangsa, mengacu pada laporan intelijen yang menyebut adanya gerakan sistematis di baliknya. Namun, pakar hukum tata negara Profesor Suni Umul Firdaus menilai tuduhan itu gegabah. Menurutnya, bendera One Piece lebih tepat dibaca sebagai ekspresi heroisme imajinatif ketimbang ancaman politik. Dalam cerita One Piece, Jolly Roger adalah simbol kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap kekuasaan absolut, nilai-nilai yang justru bisa mempersatukan, bukan memecah belah. Kalau saya sih sebenarnya, semenjak bendera ini muncul langsung tertuju ke Wapres Gibran. Gibran selalu ada saja gebrakannya, sampai DPR pun ketakutan. Dan itu wajar, karena lambang One Piece Jolly Roger itu milik Luffy. Sementara itu, di belakangnya ada Bapak Luffy. Dalam ceritanya, bapaknya adalah sang reformasi. Gimana tuh, takut nggak tuh? Menurut kamu, bendera One Piece ini ancaman atau sekadar ekspresi kebebasan? Jadi harus dicabut gitu. Masa ada, ini kan kita menghadapi 17 Agustus 1945 di mana arwah para pejuang, ya, para kiai, ya, para pimpinan pemuka-pemuka agama yang lain, semua darah-darah masyarakat ini sudah dibuktikan dengan bentuk kemerdekaan. Sekarang tinggal mengisi aja 17 Agustus 1945 dan hari ini 2025 tinggal dilaksanakan aja, ya. Bukan kita menyembah, bukan. Ini yang salah persepsi, yang salah pemahaman. Tapi kita menghormati. Kan setiap negara ada simbol benderanya yang itu dicantumkan di dalam undang-undang. Nah, kenapa ada pemahaman-pemahaman lain? Nah, ini tugas stakeholder ini yang harus jalan semuanya. Ya, oke ya. Ada pesan khusus ya, masyarakat. Semua warga masyarakat baiknya mulai 1 Agustus ya, sudah tidak ada lagi tawar-menawar, harus pasang bendera semuanya. Pasang bendera, pasang umbul-umbul, persiapkan kegiatan. Bahkan negara dalam hal ini Pak Presiden meliburkan 18 Agustus untuk fokus warga masyarakat semua memperingati, mengadakan acara-acara. Kalian tahu nggak sih arti dari bendera One Piece Jolly Roger itu apa? Dan kenapa banyak orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece di bulan kemerdekaan ini? Yang penasaran, tonton sampai habis. Saya bantu ceritain. Kita terbang yuk. Seperti itu.
Bagi nakama atau pecinta One Piece, bendera Jolly Roger ini sudah tidak asing lagi, di mana anime terbaik ini sudah banyak menemani masa anak-anak yang mungkin sekarang udah jadi bapak-bapak atau bahkan anaknya nonton One Piece juga. Lantas apa sih arti dari bendera Jolly Roger atau One Piece itu? Jadi bendera ini diartikan sebagai kebebasan atau perlawanan terhadap kekuasaan yang korup di dunia One Piece ya, atau kalau di dunia nyatanya bisa dianggap sebagai kode simbolik perlawanan terhadap pemerintah yang tidak adil. Yang bikin menarik One Piece itu karakternya ngelawan nepotisme, korupsi, tambang ilegal, manipulasi sejarah dan sebagainya. Perlawanannya itu kayak berasa di dunia nyata gitu. Nah, buat lu yang mau ngibarin bendera One Piece, saran aja nih, jangan lebih tinggi dari bendera merah putih atau kibarin di tiang yang berbeda. Menurut kalian gimana nih dengan bendera One Piece ini? Kebetulan atau hanya FOMO aja? Coba dong komen di bawah. Polda Banten dengan tegas menyebutkan bahwa pengibaran bendera One Piece adalah bentuk provokasi dan bakal ditindak tegas. Jadi hati-hati buat warga yang mengibarkan bendera One Piece. Namun beberapa warga tetap mengibarkan bendera ini karena merepresentasikan perlawanan terhadap pemerintahan yang korup. Gue ngelihat kayaknya bakal ada gerakan yang besar di 17 Agustus nanti. Bukannya merayakan kemerdekaan, tapi rakyat bergerak demo ke jalan. Nah iya, tanda-tandanya itu bisa terlihat dari sekarang kan, termasuk pengibaran bendera One Piece. Jadi ini sebenarnya gerakan yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan sebuah bentuk protes. Pada intinya, Presiden Prabowo Subianto melalui amanat beliau mengatakan kepada rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih. Lah, tapi menurut beberapa orang, mereka merasa sistem birokrasi maupun peraturan-peraturan yang ada di negara ini itu tidak menguntungkan rakyat. Jadi mereka merasa enggan untuk mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus sebagai bentuk kemerdekaan karena mereka merasa selama ini tidak merdeka. Jadi seperti dijajah di dalam negeri sendiri. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Itulah alasan kenapa beberapa masyarakat justru tidak ingin mengibarkan bendera. Bahkan ada yang beralasan tidak ingin mengibarkan bendera merah putih karena bendera merah putih dikatakan terlalu suci untuk negeri yang kotor ini. Tapi sebenarnya beberapa masyarakat juga banyak yang tetap mengibarkan bendera merah putih, tapi di bawahnya itu tetap ada bendera One Piece. Oke, nggak nasionalis. Cuman perkara bendera One Piece kita dianggap sebagai upaya pemecah belah bangsa. Bapak nggak tahu apa arti bendera yang kami kibarin itu? Artinya adalah kebebasan. Di dalam One Piece, Luffy dan kawan-kawan memerangi korupsi, nepotisme, rasisme, tambang ilegal, bahkan sampai ke manipulasi sejarah. Bukannya itu yang akhir-akhir ini lagi rame banget. Di dalam anime One Piece ada yang namanya pihak pemerintah dunia. Mereka sendiri yang bikin kebijakan. Giliran diprotes, datang layaknya pahlawan. Pemerintah dunia banyak banget bikin kebijakan yang ngasal, yang bikin rakyatnya pada kesel. Giliran banyak yang marah, seolah-olah itu bukan kesalahan mereka. Terus tiba-tiba datang memberikan solusi layaknya seorang pahlawan. Padahal dia yang memulai. Bodohnya, rakyat ini tetap percaya, seolah-olah lupa apa yang ada di era sebelumnya. Banyak banget kaum intelektual yang pengen memberikan pencerahan malah dibungkam. Adanya segelintir elit yang menguasai ekonomi dan politik di balik layar demi kepentingan mereka sendiri. Jutaan nyawa menghilang demi kekuasaan militerisme sampai sekarang masih ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Namanya abad kekosongan itu, Pak. Di One Piece, koruptor dan anak koruptor dilindungi negara. Banyak banget sekelompok pemuda yang harus turun tangan untuk melawan pemerintah dunia. Pemuda-pemuda ini disebut sebagai bajak laut. Makanya kami mengibarkan bendera bajak laut One Piece. Banyak minoritas yang belum aman di negeri ini. Bahkan banyak banget pengangguran di setiap kabupaten kota. Kelaparan ini masih merajalela di banyak keluarga. Bahkan bansos yang tujuannya adalah meringankan kelaparan malah dikorupsi sama kalian-kalian. Pengibaran bendera One Piece ini adalah sebuah tuntutan dari kita kalau kita benar-benar butuh kebebasan. Menurut kami, bendera merah putih ini terlalu suci untuk dikibarin di negara yang kotor ini. Lebih pantas bendera One Piece yang dikibarin, menuntut kebebasan yang ada di negeri ini. Kami cuma fans One Piece, jangan anggap kami teroris, dan kami tetap nasional. Dalam bendera, saya minta kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh. Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. DPR bilang pengibaran bendera One Piece bisa memecah belah bangsa. Fix yang bilang dia tidak paham, fix dia gurosei. Bendera One Piece, bendera Jolly Roger itu bendera yang dipakai sebagai lambang perlawanan kepada pemerintah yang korup, pemerintah yang zalim, pemerintah yang hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya seperti Tenryubyuto. Itu mau dibasmi. Kalau tujuan DPR mau bikin pemerintahan yang mensejahterakan rakyat, jangan larang bendera One Piece karena tujuannya sama, mau perang melawan pemerintah yang korupsi, rasisme, nepotisme sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar. Sekarang kalau dilarang, berarti yang melarang mendukung pemerintahan yang korup, yang nepotisme. Fix, buros. Hukumnya apa tuh, Pak? Ada ribuan orang loh yang pasang bendera itu yakin semuanya mau dipidanakan. Hah? Kalau emang aturannya seperti itu, berarti
Gibran yang pernah pakai pin itu juga dipidanakan juga. UMKM yang jual bendera-bendera tersebut dipidanakan. Ya termasuk pencipta anime tersebut. Jangan ragu-ragu juga Pak, karena itu juga harus dipidanakan. Atau Bapak, kenapa nggak lebih pilih mengerjakan kasus-kasus yang redup tuh kayak judi online gitu? Kenapa itu bisa redup? Apa jangan-jangan karena apa ya? Kenapa bendera merah putih tetap saya kibarkan walaupun beberapa kali saya sering merasa dikhianati sama negara sendiri. Cuma saya tidak akan mengkhianati negara seperti yang Bapak narasikan. Cuma saya sendiri heran Pak, kenapa Bapak takut banget sama bendera bajak laut? Karena di animenya pun Luffy adalah tokoh yang sering membebaskan negara dari raja yang korup, kekuasaan yang tiran, maupun raja yang semena-mena kepada rakyatnya. Cuma kan masalahnya Indonesia nggak gitu. Indonesia adalah negara yang makmur, rakyatnya bahagia, bahkan angka kemiskinan katanya turun gitu ya. Seharusnya Bapak nggak usah takut, karena yang takut sama bendera bajak laut itu cuma angkatan laut yang korup maupun world government. Apa yang pertama kali menggaungkan bendera One Piece itu bisa memecah belah bangsa, itu bisa terindikasi makar pemerintah. Bendera One Piece itu cuma bentuk kekecewaan rakyat. Tenang aja, slow. Artinya rakyat masih mencintai NKRI. Merah putih tetap kami cinta. Darah di kita mengalir darah merah putih. Gak usah terlalu lebay, makanya dengerin keluh kesah rakyat. Jangan dibiarin aja. Mau kibarkan bendera One Piece, kayak bendera Palestina, kayak kita tetap kibarkan bendera merah putih, bendera Republik Indonesia. Tetap kibarkanlah bendera merah putih, wahai putra-putri bangsa Indonesia. Sebagai tanda penghormatan kita terhadap perjuangan pahlawan kita terdahulu. Atas pengorbanan mereka mengusir dan melawan penjajah Indonesia ini, sehingga Indonesia bisa merdeka sampai sekarang. Maju terus Jenderal, jangan gentar. Kami masyarakat akan selalu mendukung demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Sahkan RUU perampasan aset. Maju terus membasmi para koruptor Jenderal. Karena pejabat-pejabat yang serakah lah, yang korup lah, pejabat yang rakus lah, yang bisa menghambat kemajuan bangsa Indonesia ini. Koruptor koruptor haram, kalianlah yang menghambat Indonesia ini untuk maju. Kalianlah sumber penyakit di Indonesia ini. Sehingga Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan kehidupan yang layak karena tindakan kalian, tindakan rakus kalian, pejabat serakah dan koruptor. Ini suara rakyat. Semoga bangsa tercinta Indonesia ini bisa merdeka secepatnya daripada koruptor-koruptor biadab, dari pejabat-pejabat serakah, pejabat-pejabat rakus yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Merdeka. Menteri HAM sebut pengibaran bendera One Piece bentuk makar dan pelanggaran hukum. Pak Menteri HAM Pigai, Bapak tahu nggak sih artinya ya makar itu apa? Makar itu bukan nyekar Pak. Kalau nyekar keguburan. Kalau makar artinya sebuah tindakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Lah, yang ngibarin bendera One Piece itu rakyat biasa, tidak bersenjata. Kok bisa disebut bentuk makar gitu loh? Kecuali yang mengibarkan bendera One Piece itu bersenjata, pakai rudal, pakai bedil, pakai tank, pakai pesawat tempur, itu baru makar. Lah rakyat biasa, apa makar pakai bambu runcing? Sudah nggak ada bambu runcing itu. Dikit-dikit makar, dikit-dikit makar. Aduh pemerintah, gini nih pemerintah, kalau tidak mau dikritik oleh rakyatnya, kalau rakyatnya menyuarakan keresahannya, lalu dibilang ini bentuk makar, adu domba, provokasi. Seharusnya kalian sebagai pemerintah introspeksi diri. Kenapa rakyatnya mengibarkan bendera One Piece? Itu rakyat itu meluapkan kekesalannya, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan pejabat-pejabat korup. Itu loh, dikit-dikit rakyat yang salah. Lah pejabatnya kapan mau mengaku salah? Nah, itu yang paling penting ya. Aduh. Pak Pigai, Bapak mending nyekar aja Pak, daripada nuduh rakyat makar. Kalau enggak makan, pakai akar. Akar permasalahan. Itu provokasi bendera One Piece. Kau pikir ya bendera merah putih itu bisa berkibar, itu prosesnya Pak, bagian menghormati jasa para pahlawan. Untuk berapa tahun kita dijajah oleh Belanda itu. Kalian untuk mengibarkan bendera merah putih saja malah
One Piece, One Piece, One Piece. Ini yang marah. Apa itu provokasi bendera One Piece? Kau pikir ya bendera merah putih itu bisa berkibar itu prosesnya, Pak? Bagian menghormati jasa para pahlawan. Untuk berapa tahun kita dijajah oleh Belanda itu. Kalian untuk mengibarkan bendera merah putih saja malah One Piece, One Piece, One Piece.